Kami sedang melakukan sebuah kegiatan riset aquaculture budidaya udang fanami. Jawa Timur sangat masif dengan budidaya fanami. Namun secara teknis banyak hal yang harus diperhatikan, terutama yang dikaitkan dengan limbah ataupun buangan dari aktivitas aquaculture fanami. Kami dari Laboratorium Ekologi mengembangkan sebuah constructed wetland dimodifikasi dengan kearifan lokal. Jadi kami menggunakan mangrove jenis Rhizophora mucronata, kita instalasi dalam bentuk pengolahan limbah. Objektifnya, mangrove memiliki kemampuan untuk survive dikaitkan dengan salinitas maupun nutrien yang cukup tinggi yang biasanya dihasilkan dari aquaculture fanami, terutama nitrogen. Setidaknya apa yang kami lakukan di sini mengurangi aktivitas limbah, tingginya nitrogen yang sebanyak-banyaknya atau terbanyak dibuang ke laut secara langsung. Dari mangrove ini aktivitas nitrogen bisa diabsorb yang nantinya akan mengurangi high nutrien atau high nitrogen di laut yang bisa menyebabkan harmful alga. Pagi hari ini kami bersama dengan tim dari Laboratorium Ekologi, Departemen Biologi ITS. Kami berada di Kabupaten Sumeneb, Madura, untuk mengunjungi salah satu tambak udang yang ada di sini. Fokus kegiatan saya adalah ingin melihat komposisi ataupun kelimpahan relatif dari fitoplankton atau mikroalga yang ada di sekitaran tambak udang ini. Nah, kita di sini menggunakan metode eDNA atau Environmental DNA atau DNA yang berada di lingkungan. Kita menggunakan metode ini untuk melihat dengan cepat dan relatif akurat bagaimana komposisi fitoplankton yang ada di wilayah ini dapat diketahui. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah melihat bagaimana komposisi ataupun kelimpahan relatif dari mikroalga atau fitoplankton, khususnya yang berbahaya, dapat diketahui menggunakan metode eDNA. Harapannya nantinya data-data tersebut dapat menyumbangkan informasi yang bermanfaat, khususnya terkait dengan harmful algae atau alga-alga berbahaya yang ada di Indonesia. Bersama teman-teman dari Departemen Biologi ITS, untuk beberapa hari ini kami mengambil sampel eDNA dari lapangan. Salah satunya adalah dari tambak udang di wilayah Sumeneb. Selanjutnya sampel air yang telah kita ambil dari tambak udang, kita filtrasi menggunakan filtration kit dan juga vacuum pump yang di dalamnya juga ada filter paper yang selulosa berukuran 5 mikron. Selanjutnya filter paper dari hasil penyaringan tersebut kita akan simpan di dalam DNA atau RNA shield yang nantinya kita akan bawa ke laboratorium untuk kita ekstraksi eDNA-nya menggunakan extraction kit yang nantinya akan kita sequencing juga untuk mendapatkan data environmental DNA berbasis next generation sequencing. Kegiatan kami mengenai mikroalga. Apa itu mikroalga? Mikroalga adalah organisme mikroskopik sederhana terdiri satu atau rangkaian sel tanpa memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Namun mikroalga mempunyai kemampuan untuk berfotosintesis, mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi. Oleh karena itu, mikroalga menjadi dasar rantai makanan di ekosistem kita. Nah, contohnya untuk di tambak udang ini, mikroalga berperan penting sebagai pakan larva. Nah, salah satu hal penting juga yang dapat kita lakukan di sini adalah melakukan studi mengenai jenis-jenis mikroalga yang ada di sini. Kemudian kita juga dapat mengisolasi strain mikroalganya, berusaha untuk mengembangkannya lebih lanjut untuk berbagai macam aplikasi, misalnya di bidang kesehatan, bidang pangan, bidang energi, dan lain sebagainya. Mikroalga juga berperan penting terutama dalam kebijakan blue carbon, terutama untuk mengubah karbon biru menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang.
ini saya sedang mengerjakan salah satu proyek bersama ITS mengenai biofouling. Biofouling itu adalah makhluk hidup, organisme yang menempel, umumnya menjadi masalah ya. Jadi itu harus dijadikan solusinya supaya si organisme itu tidak menempel bagaimana. Tapi untuk mengetahui solusi bagaimana si biofouling itu tidak menempel, kita harus mengetahui dulu keanekaragaman dari biofoulingnya sendiri. Saat ini saya mencoba untuk mengetahui biodiversitas dari teritip yang merupakan salah satu dari biofouling. Sejauh ini ada 2 genus, ada Balanus dan Cathamalus, tapi untuk spesiesnya harus diteliti lebih lanjut di laboratorium. Berbicara mangrove di sini sangat luas dan sangat penting bagi kami bersama, karena mangrove merupakan salah satu kehidupan dari kami yang ada di pesisir, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Saya di sini mengembangbiakkan mangrove. Ada 2 jenis mangrove. Pertama, mangrove Rhizopora stylosa, kemudian yang kedua mangrove jenis Avicennia, dan dua-duanya kami bekerja sama dengan para mahasiswa yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk setelah besar ini ditanam. Kali ini saya juga memberikan support kepada ITS Surabaya di budidaya udang faname. Karena selama ini di wilayah Sumeneb ini ada isu bahwa faname sudah tercemar oleh virus dan bakteri. Dan insya Allah dengan adanya penanaman mangrove nantinya diharapkan mampu menyerap cemaran-cemaran yang dikeluarkan dari proses tambak udang itu, sehingga bisa menjernihkan potensi air yang ada di sana. Yang kedua, kita meneliti bakteri apa sih yang sebenarnya yang terkandung dalam pengolahan budidaya faname ini.